di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami punya Allah yang mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bangga dengan Engkau Tuhan, Allah yang sangat mulia, Allah yang tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu, Allah yang selalu hadir di saat kami susah, Allah yang selalu hadir di saat kami membutuhkan Engkau. Bahkan Engkau selalu hadir ketika kami kehilangan harapan, ketika kami hancur. Engkau ada tepat pada waktunya Tuhan. Malam hari ini, dengan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua, sekalipun terbatas oleh ruang dan waktu, kami hanya bisa beribadah online, live streaming. Tetapi terpujilah nama Tuhan, kalau kami bisa beribadah, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu, sekalipun jauh. Tetapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya selalu besar bagi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini.
Terima kasih Bapa, berkati semua saudara-saudara yang menonton live streaming malam hari ini. Diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap gangguan apapun kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang lagi mengikuti ibadah malam hari ini tetap fokus di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan akan sediakan malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya ketika beberapa waktu ini akan kami ambil untuk mendengarkan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya siapapun kami, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, akan dilawat oleh kuat kuasa Roh-Mu yang luar biasa itu. Akan diberkati oleh berkat Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari berikan senyum yang terbaik dan ekspresikan itu lewat engkau menekan tombol love di media sosialmu, di handphonemu, di Facebookmu, atau mungkin ada yang baru gabung, selamat datang. Jangan lupa di share supaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan teman-teman semua, saudara-saudaraku, puji Tuhan, minta maaf kalau tadi ada sedikit gangguan di live kita. Makanya ini live kedua, karena tadi ada gangguan teknis. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara, siapapun saudara yang gabung di ibadah malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah youth service malam hari ini. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini sudah kira-kira 2 atau 3 bulan ya. 3 bulan kita beribadah secara online, live streaming. Bukan cuma kita, saya rasa, tetapi ada juga saudara-saudara kita yang lain di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan, di komunitas-komunitas, di ministry-ministry yang lain. Semua kita menghadapi satu masalah yang besar di muka bumi ini, yaitu COVID-19, membuat kita terbatas untuk melakukan banyak hal. Tetapi satu hal yang saya percaya sampai pada malam hari ini, sekalipun situasi berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yang baru gabung lagi, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat teman-teman TMKOM yang ada di Manado, yang ada di Minahasa, yang ada di Minsel, bahkan yang ada di luar Manado, yang ada di luar Sulawesi Utara, yang ada di Palembang, yang ada di Jakarta, selamat datang, selamat mengikuti ibadah youth service malam hari ini. Dan mungkin ada teman-teman yang sudah kangen untuk kita ibadah langsung, untuk kita OTW sharing di lapangan Tikala, di kawasan Mega Mall. Mungkin ada yang sudah kangen. Ingat, Tuhan sementara mempersiapkan waktu bagi kita semua. Amin. Percaya saja teman-teman. Saya percaya tidak akan lama waktu ini. Tuhan akan mempersiapkan semuanya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Puji Tuhan, malam hari ini lewat kesempatan yang diberikan kepada saya akan membagi satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu menabur di masa yang sulit. Menabur di masa yang sulit, saudara. Mungkin saudara terpikir ketika kita menabur, ada hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya benar, itu hukum firman Tuhan. Itu juga yang menjadi hukum bagi dunia ini, yaitu barang siapa menabur, ia akan menuai. Tapi sebelum itu, saya minta beberapa detik, ada sedikit setting-setting di kamera. Oke saudaraku, kita sudah melewati banyak hal beberapa bulan ini. Saya percaya saudara-saudara, teman-teman dalam keadaan sehat, kuat, diberkati. Kalaupun kita sakit, kita percaya ada Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Kalau kita menghadapi masalah, kita percaya juga ada Tuhan yang sanggup menolong. Oke, topik malam hari ini yaitu
menabur di masa yang sulit. Dalam kehidupan manusia, memiliki niat, memiliki kerinduan untuk berhasil. Amin. Untuk berhasil, untuk naik level, untuk sukses, bahkan untuk dia maju dalam kehidupannya. Dalam hal, saya kasih contoh, dalam hal keluarga. Seorang kepala rumah tangga, saya yakin dan percaya, tidak pernah menginginkan keluarganya ini tidak maju. Saya percaya siapapun kepala keluarga menginginkan keluarga ini maju. Dalam hal apa? Dalam hal hubungan dengan istrinya. Begitu juga sebalik, dalam hubungan suami kepada istri, istri kepada suami. Mau maju agar supaya hubungan itu terus diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin ada yang belum dikaruniai anak, rindu untuk mendapatkan seorang anak. Ada hal-hal yang diinginkan untuk keluarga ini bisa maju. Amin. Bahkan yang sudah memiliki anak, memiliki anak ini berhasil, anak ini sukses. Apalagi dalam hal keluarga. Berbicara tentang pekerjaan, saya percaya ketika orang sudah menikah, tidak mungkin hidup terus satu rumah, tidur-tidur, masak, main bola, main raket dan lain-lain. Tapi harus ada kerinduan untuk niat supaya bisa bekerja. Dan itu saya yakin dan percaya, kita rindu memiliki pekerjaan yang baik. Amin. Pekerjaan yang membuat kita ini akan berhasil ke depan. Saudaraku, begitu juga dalam hal pendidikan. Saya percaya teman-teman semua yang sekolah, yang kuliah, tidak mau hanya cuma sekedar pergi ke sekolah, pergi ke tempat kuliah terus pulang begitu. Ada hal-hal yang teman-teman lakukan untuk mencapai yang namanya keberhasilan, prestasi-prestasi, agar supaya orang tua disenangkan, keluarga disenangkan, lingkungannya bisa mengenal dia sebagai orang yang berhasil. Begitu juga dalam pelayanan. Saya percaya tidak ada pelayanan di muka bumi ini yang tidak mau maju. Apalagi pelayanan itu berbicara tentang firman, berbicara tentang kuasa Roh Kudus, berbicara tentang janji-janji Tuhan yang sangat besar. Memiliki kerinduan untuk pelayanan bisa maju. Maju dalam bidang apapun, sesuai yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Di gereja, di pelayanan anak muda, di pelayanan penjara-penjara, di pelayanan di pasar-pasar, di sekolah-sekolah minggu, di anak-anak, di pelayanan di rumah-rumah sakit. Rindu memiliki satu kemajuan dalam pelayanannya. Itu semua tidak akan terjadi begitu saja, saudaraku. Amin. Tidak akan terjadi begitu saja. Makanya tema malam hari ini yaitu menabur. Kita jangan nanti sebentar saya akan bahas tentang di masa sulitnya. Harus menabur. Jika kita ingin mendapatkan uang, kita harus kerja. Jika kita ingin melihat keluarga kita bahagia, kita harus membangun satu hubungan yang membuat istri atau suami itu selalu mencintai kita setiap hari. Kalau ingin anak-anak kita berhasil, kita harus memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Harus mendidik anak-anak kita dengan baik. Harus. Hukum itu terdapat juga kepada seluruh petani. Jika ingin mereka menghasilkan beras yang bagus, mereka harus menabur benih-benih padi untuk melihat ada beras-beras yang bagus. Ketika mereka ingin melihat ada sayur-sayur yang bagus, mereka juga harus menabur. Mereka harus menanam. Amin. Jadi saudaraku, ini menjadi prinsip kehidupan di semua kalangan, di semua agama. Orang yang menabur, orang yang memberi, pasti dia akan menuai, pasti dia akan menerima kembali. Ini menjadi prinsip. Ini menjadi satu hukum bagi kehidupan kita manusia. Dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 ini sudah ditulis. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau
dan hujan, siang dan malam selama bumi masih ada. Menabur dan menuai itu tetap masih berlaku. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil, Anda harus menabur, saudara. Bekerja, Anda harus melayani kalau Anda seorang hamba Tuhan. Amin. Kalau Anda ingin mencapai kesuksesan, Anda harus sekolah. Anda harus mengikuti pendidikan yang diberikan pemerintah. Sekolah selama 9 tahun, kuliah selama 4 tahun kalau mungkin ada yang kuliah. Tapi kalau ada yang mungkin karena keterbatasan ekonomi, ya kita langsung kerja. Jangan kita diam. Untuk kita melihat yang namanya kesuksesan. Untuk kita melihat yang namanya kita bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan suami, membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak. Kita tidak bisa berdiam. Sebuah pohon akan bertumbuh kalau ada orang yang menabur benih lebih dahulu. Amin. Begitu juga dengan yang namanya keberhasilan. Amin, saudaraku. Tetapi yang menarik di Alkitab, yang menarik kepada kita orang-orang Kristen, yaitu menabur di masa yang sulit. Mazmur pasal 126. Ayat ini saudara kurang baca. Mungkin saudara jarang baca ayat ini. Biasakan ada yang bilang sering dibaca. Nah sekarang kita bilang jarang dibaca. Mazmur pasal 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju. Terus dikatakan dengan menangis sambil menabur benih, bukan hanya sekedar berjalan, tapi dia menabur benih dengan sebuah tangisan. Pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini suatu kepastian. Kita menabur pasti kita menuai. Tapi yang menarik saudaraku, Alkitab yang kita punya, Alkitab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita baca, untuk membuat kita ini semakin hari semakin maju di dalam Tuhan, mencatat bahwa Tuhan lebih tertarik melihat orang-orang yang menabur di masa-masa yang sulit. Dua ayat ini membuktikan orang-orang pada saat itu mereka menabur di masa-masa yang sulit. Dengan mencucurkan air mata, dengan menangis. Aduh, ini tidak mudah saudara. Teman-teman semua, ini tidak mudah. Jika kita menabur seperti yang saya katakan tadi, menabur sama dengan kita bekerja. Jika kita menabur terus kita ada di posisi banyak uang, wah itu enak. Amin. Kita mau bagikan makanan, bagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, itu enak karena kita mempunyai uang. Kita memberikan anak kita, dia ingin sesuatu. Kalau kita ada banyak uang, kita berikan dia uang. Ini enak saudara. Atau mungkin kita memiliki pekerjaan yang baik. Di situ mungkin ada wanita cantik, ada pria yang ganteng. Wah, semangat kita kerja. Apalagi kalau gaji menunjang. Apalagi kalau banyak insentifnya, banyak bonus-bonusnya. Enak kita bekerja. Apalagi tempat kita bekerja ruangannya AC. Memang ada kesulitan-kesulitan, tapi lebih banyak hal-hal yang enak yang kita alami. Pas pulang terus diberikan istri kopi. Wah, ini enak saudara. Amin. Dipijit-pijit. Ini enak. Kalau kita kerja seperti itu, enak saudara. Kalau bagi Anda anak muda, Anda bekerja, Anda kuliah, Anda sekolah, terus di situ ada cewek yang cantik, cowok yang ganteng, wah pasti kita semangat. Kalau mungkin di situ ada pacar kita yang sekolah, ada pacar kita yang kuliah, oh kita semangat. Sekolah jam 7, kita datang itu jam 5. Amin. Keluarga yang baik, orang tua, mama dengan papa yang mungkin memiliki hubungan yang baik, enak. Kita menabur, kita bekerja. Memiliki fasilitas. Kita mempunyai motor, kita mempunyai mobil. Enak kita menabur di masa-masa itu saudara. Kita mempunyai handphone yang canggih, enak. Bahkan mungkin kita ada di posisi yang bahagia.
baru selesai menikah, sayang ayo kita bagi berkat di jalan-jalan. Wah itu enak, enak sekali itu karena baru habis menikah. Orang Nado bilang baru dapat amplop, baru terima gaji. Sayang kita ke panti asuhan yuk, baru terima gaji ini, kita bagi-bagi di sana. Wah itu enak. Sayang ayo, kalau dulu torang pederma 2.000, sekarang karena baru terima gaji kasih derma 500.000. Oh itu enak. Pokoknya kita buktikan sayang. Kalau Alkitab bilang perpuluhan 10%, kita buktikan. Kalau karena kita ini baru terima gaji 50% langsung kepada Tuhan. Enak, enak. Semua enak saudara kalau kita menabur di masa-masa itu. Amin. Tetapi Alkitab catat begini, menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju menangis sambil menabur benih. Ini yang mungkin banyak orang tidak lakukan. Bahkan kalau ada orang-orang di masa sulit mungkin mereka sudah tidak menabur lagi. Biasanya kan kalau di masa sulit kita berpengharapan, ya itu memang. Tapi ada beberapa orang yang salah mengerti. Mereka hanya diam. Tetapi saya berikan ada 2 contoh di Alkitab. Yang pertama 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Di situ ada cerita tentang seorang janda di Sarfat yang beberapa minggu yang lalu Pastor Yogi sudah membawakannya. Itu ada cerita di sana tentang janda di Sarfat. Apa yang terjadi di sana? Ketika Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke sana dengan satu perintah bahwa akan ada satu janda yang mempersiapkan makanan kepada Elia. Kita lihat posisi janda itu. Janda itu tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki tepung dan minyak. Dia katakan kalau dia berikan itu kepada Elia, besok dia akan mati. Tetapi kita lihat cerita tersebut. Apakah janda tersebut menutup rumahnya? Dia tidak memberikan kepada Elia? Tidak. Janda itu tetap menabur. Sekalipun hanya itu hartanya, sekalipun tinggal itu, tetapi dia tetap menabur. Yang kedua, 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Di situ cerita Daud ketika dia ada di Gua Adulam. Daud ada di masa-masa yang sulit. Daud tidak salah tapi dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan bukan hanya sekedar dikejar untuk dipenjarakan, tetapi ingin dibunuh. Daud mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud ada di Gua Adulam? Firman Tuhan berkata, segala macam orang yang sakit hati, yang tertekan, yang ada masalah, datang kepada Daud. Apa yang Daud lakukan? Apakah Daud menghindar? Apakah Daud lari juga? Tidak. Di situ Daud menjadi pemimpin bagi orang-orang yang Alkitab katakan ada sakit hati, tertekan, mengalami masalah. Daud tetap menabur di masa-masa yang sulit. Daud tetap menjadi pemimpin yang baik sekalipun dia mengalami masa-masa yang sulit. Amin saudaraku. Dalam situasi yang sulit, memang secara manusia sulit untuk kita menabur. Ya, ini logika manusia, sulit untuk kita menabur. Tetapi prinsip firman Tuhan, ketika kita ada di situasi itu, kita tidak boleh diam. Malah di situasi itu, kesempatan untuk kita melihat kuasa Allah yang dahsyat. Dengan cara apa? Menabur. Amin. Menabur dalam situasi yang sulit. Ketika engkau dalam kekurangan, engkau menabur. Karang-karang. Masa dalam kekurangan mau menabur? Kita aja membutuhkan itu. Tapi inilah yang Alkitab katakan. Kita tidak usah pikir menuainya berapa kali lipat. Urusan kita menabur. Amin saudara. Ketika kita dalam posisi tertekan, seringkali orang ketika ada di dalam masalah, dia lari, dia menyendiri dengan melihat cicak-cicak di dinding. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, di masa yang sulit pun, di posisi yang tertekan pun, kita tetap menabur. Amin. Ini yang perlu saya jelaskan. Menabur di sini bukan hanya berbicara tentang uang. Amin.
bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi tenaga kita, doa kita. Kalau kita tidak ada uang, terus kita mau menabur dengan apa? Dengan tenaga kita, dengan doa kita. Mungkin kita mau menabur tapi kita dalam keadaan yang kurang sehat, atau mungkin visi kita terbatas. Dengan doa kita, dengan keterlibatan kita di dalam pelayanan, amin, dengan kita membaca firman Tuhan. Intinya ini yang saya ambil, yang membuat saya tertarik, sampai menangis. Amin saudara, amin. Saya ulang tadi, kalau kita dalam keadaan yang berlimpah, kita menabur itu enak. Tapi kalau kita dalam keadaan yang sulit, kepada orang lain, itu sulit saudara. Makanya Alkitab bilang, menabur sambil mencucurkan air mata. Aduh, tinggal ini punya saya, tinggal ini kita punya, tetapi dituntut untuk memberi. Aduh, orang membutuhkan ini kak, kita membutuhkan hal ini. Tetapi di masa sulit ketika kita memberikan itu, kita akan melihat banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudaraku. Jangan samakan berkat Tuhan dengan usaha manusia. Seringkali ketika kita menabur, kita berharap ada sesuatu yang kembali dalam kehidupan kita. Ya memang jelas menabur menuai. Tetapi kita harus bedakan. Ada prinsip-prinsip tertentu yang banyak sekali manusia lakukan. Ada banyak prinsip-prinsip yang manusia lakukan. Mereka ingin mencapai sesuatu, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita menabur, tetapi dengan tujuan untuk kita sendiri, nah ini yang bahaya. Di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 8, di situ Paulus katakan, orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai juga dalam daging. Artinya kita menabur dengan bukan tujuan utama yang baik, kita akan menuai, tetapi mungkin tidak seberapa dengan apa yang sebenarnya kita layak untuk kita dapatkan. Makanya di kitab Mazmur pasal yang ke-126 firman Tuhan bilang begini saudara, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersuka cita. Kalau Tuhan yang melakukan perkara yang besar, nah ini yang hebat, ini yang harus kita kejar. Kita seringkali bekerja, kita menabur, tapi tujuannya hanya apa? Untuk supaya kita diberkati, dan berkat itu untuk diri kita sendiri. Tetapi kita lupa, semuanya menuai itu dari Tuhan. Amin. Makanya malam hari ini saya mau berikan pesan kepada saudara-saudara. Janganlah kita menabur dengan berekspektasi bahwa kita akan menuai sesuatu. Kalau saya menabur sekian, saya akan mendapatkan sekian. Saya memberikan ini, saya juga akan diberikan ini. Menuntut balas. Tetapi urusan kita menabur sampai mencucurkan air mata. Sampai kita ada di posisi kita sebenarnya tidak mau berikan, tapi kita harus berikan. Itu bisa saja mencucurkan air mata. Sambil menangis, saudara. Tidak mudah hal tersebut. Tapi ketika kita menabur dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya suatu saat nanti ketika Tuhan berkati saya dengan taburan saya menuai hasil dari apa yang saya tabur, dan saya percaya itu semua dari Tuhan. Disitulah kita akan melihat, Alkitab bilang Tuhan akan berperkara bagi kita. Kalau Tuhan yang berperkara, ini yang hebat. Tidak ada satu pekerjaan manusia yang bisa menandingi pekerjaan Tuhan yang hebat itu. Amin. Jadi saudaraku, seringkali apalagi kalau dalam pelayanan, firman Tuhan berkata, saya ingat Rasul Paulus berkata seperti ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Seringkali
Kalau dalam pelayanan saudara, ketika kita memberitakan Injil kepada si A, si B, kita datang ke sekolah A, sekolah B, kita datang ke tempat A, ke tempat B. Seringkali kita berpikir, wah itu punya saya. Jiwa-jiwa yang saya layani itu akan menjadi punya saya. Tidak saudaraku. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 37, tidak selamanya seperti itu. Ada orang-orang yang akan Tuhan tetapkan kepada pelayanan. Tetapi di Alkitab Yohanes 4 ayat ke-37, ketika kita menabur, mungkin orang lain lah yang akan menuai. Bukan berarti kita salah. Bukan. Tetapi semua telah ditetapkan Tuhan. Aku menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi Paulus tutup dengan satu kalimat begini. Tetapi Tuhanlah, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Saudaraku, kami di The Messenger Community, Tuhan menaruh visi untuk melakukan penginjilan di jalan-jalanan. Ini tidak mudah saudaraku. Apalagi di masa-masa seperti ini. Kami tidak tahu, mungkin ada orang-orang yang kami datangi, mungkin mereka COVID atau bagaimana. Ini tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita berpikir, kita menabur dengan satu harapan supaya mereka bisa tergabung dengan kami. Tetapi firman Tuhan ajarkan, urusan kita menabur. Kalaupun kita akan menuai, itu dengan caranya Tuhan yang berbeda. Amin. Itu dengan cara Tuhan yang berbeda. Jangan kita terlalu sombong dengan hal ini. Kita pikir semua apa yang kita layani itu akan menjadi milik kita. No. Ada memang Tuhan sudah siapkan hal tersebut. Tetapi jangan berharap di posisi itu terus. Kita melihat ada orang-orang juga yang di luar sana yang membutuhkan tuayan. Bisa saja Tuhan berikan tuayan kita kepada mereka di sana. Mungkin di posisi ini saudara protes, masa kita yang menabur, orang lain yang menunggu. Ini pekerjaan Tuhan masalahnya saudara. Makanya ketika kita memberi, ketika kita menabur, jangan pikirkan dulu tuayannya apa. Pikirkan dulu layak enggak saya menabur dalam hal tersebut. Motivasi saya serius enggak dalam hal tersebut. Atau cuma karena ingin obsesi semata-mata saja saudara. Tidak. Semua Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah segala sesuatu, semua menabur, lakukan untuk Tuhan. Amin. Amin. Saudara live streaming seperti ini, mungkin saudara ketika live berpikir, mungkin ada teman-teman pelayanan yang berpikir, oh supaya ada banyak yang nonton, supaya pelayanan kita semakin hebat. Ingat, menabur saja. Siapapun yang nonton, nanti Tuhan yang akan gerakkan hati mereka. Kita berikan yang terbaik lewat apa yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki. Tetapi kita jangan terlalu mengarahkan hati kita kepada hal tersebut, tetapi mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang siap dan yang akan memberi apa yang kita tabur. Tuhan siap memberikan hasil dari apa yang kita tabur, yaitu tuayan yang besar. Amin saudaraku. Bagi engkau kepala rumah tangga, menaburlah hal-hal yang baik. Bangun terus hubunganmu dengan istrimu. Bangun terus. Sudah banyak orang yang bercerai di masa-masa yang muda. Baru beberapa bulan kawin cerai. Padahal pesta perkawinannya mewah. Wow, luar biasa. Babi putar ada 5. Tetapi baru beberapa bulan cerai. Taburlah sesuatu yang baik. Makanya kalau pacaran jangan pacaran main-main. Makanya kalau pacaran betul-betul pacaran. Bukan hanya ingin sesuatu dan lain hal. Bukan hanya ingin supaya kita bisa dapat tubuhnya, bibirnya dan lain-lain. Sorry, ini mungkin bahasa saya seperti ini, tapi inilah saudaraku yang terjadi. Karena dia cantik, karena dia kaya. Menaburlah. Menaburlah sesuatu yang baik ketika engkau membangun hubungan pacaran. Sampai ketika engkau menikah. Sayangilah istrimu. Bagi engkau istri, sayangilah selalu suamimu. Bangun itu di dalam Tuhan.
Amin. Dasar yang paling utama itu bukan uang. Dasar yang paling utama itu bukan hal-hal yang lain. Tetapi dasar yang paling utama dalam hubungan keluargamu yaitu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika engkau membangun hubungan keluargamu di atas dasar firman Tuhan, saya percaya mungkin ada kesulitan-kesulitan yang engkau alami. Tetapi ingat, akan ada perkara-perkara Tuhan yang dahsyat yang akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, ayo menabur hal-hal yang baik. Ketika guru suruh membuat PR, ujian, sekalipun ada di masa-masa yang sulit kita harus ujian online, tidak sama seperti biasanya. Tetapi lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Hormati gurumu yang ada di sekolah. Ketika jam belajar, belajarlah. Ketika jam ibadah, ibadahlah. Hormati dosenmu. Menaburlah sesuatu yang baik. Ketika ada teman-teman yang lemah, kuatkan dengan firman Tuhan. Sekalipun engkau menghadapi masalah. Amin. Ketika engkau melihat orang lain membutuhkan, berilah dia apa yang ada padamu. Mungkin yang ketika engkau berikan itu mungkin tidak seberapa. Tapi ketika pemberian itu didasari dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, sekalipun itu kecil, tetapi itu akan berarti bagi orang-orang tersebut yang engkau berikan. Amin. Bagi engkau seorang pelayan Tuhan, saudara, ketika kita terjun dalam pelayanan ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Seringkali kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan obsesi, bukan karena visi Tuhan. Tetapi kalau saudara lakukan itu karena visi Tuhan, saya menabur, saya melakukan penginjilan bukan hanya sekedar turun ke jalan-jalan, menginjil, memberi kepada orang, bukan hanya sekedar kita KKR, bukan hanya sekedar kita buat video-video rohani, bukan hanya sekedar kita pergi ke penjara, kita melayani di pasar, kita melayani dimanapun, bukan hanya sekedar itu. Tetapi hari ini, mulai hari ini, besok dan seterusnya, hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, lakukan yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Dengan tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, karena kita melayani Tuhan. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jangan kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pelayanan kita dan kita mengharapkan sesuatu. Mungkin hati saudara seperti itu. Tetapi ayo malam hari ini ketika engkau dengar firman, ayo semua kita kembalikan untuk Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan mempersiapkan tuayan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Tuhan akan siapkan itu bagi kita semua. Jalani saja saudaraku. Pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepadamu, jalani saja. Lakukan itu yang terbaik. Gak usah banding-bandingkan, oh saya seperti ini, mereka seperti itu, gak usah. Lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja apa yang Tuhan percayakan hari ini kepadamu. Berikan terus yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan tutup dengan satu cerita. Saya kutip dari gembala saya. Dia menceritakan waktu ibadah hari Minggu, ada satu orang di bagian Jawa sana. Dia seorang penjual sayur. Dia sudah menanam sayur itu dan siap untuk panen dan siap untuk dijual. Dia berada di luar DKI Jakarta. Ini cerita nyata saudara. Tetapi pada saat itu karena Jakarta PSBB, pas hari di mana dia akan menjual pas PSBB. Jadi dia tidak bisa masuk ke Jakarta untuk menjual. Akhirnya dia terhenti di perjalanannya. Jualannya sangat banyak saudara. Ada orang-orang sudah tawari, saya bayar aja setengah. Tapi dia tidak mau. Dia masih berpikir, maksud saya. Bukan berarti dia tidak mau. Dia masih berpikir. Dan sampai dia balik lagi ke tempatnya, dia berpikir di jalan. Saya mau buat bagaimana sayur-sayur ini. Dia akan buat seperti apa sayur-sayur ini saudara. Tiba-tiba ada sesuatu yang kalau mau dijual sayur ini banyak hasil. Dan kalau dia tidak jual sayur ini, dia tidak akan mendapatkan uang dan dia tidak bisa ada kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang masuk dalam kehidupannya. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan hatinya dan dia berkata,
Saya akan jual sayur-sayuran ini kepada Tuhan. Nah, ini mungkin saudara yang lihat video ini, jual kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dia jual kepada Tuhan, dia serahkan itu kepada Tuhan dengan dia memberikan gratis kepada orang-orang di jalan-jalan. Dia berikan gratis sayur tersebut. Dia tidak pandang lagi mau dia ada uang atau tidak. Dia berikan gratis sayur-sayur tersebut. Dengan tidak menuntut apapun. Dia berikan secara gratis. Tiba-tiba ada satu orang lihat usahanya itu ketika dia bagi-bagikan dan dia foto. Dan orang yang menjual sayur ini selesai dia membagi-bagikan sayur itu, dia pulang. Tiba-tiba ada satu yang foto tadi, dia telepon. Apakah Bapak yang membagi-bagikan sayur tadi? Di situ kita lihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan berikan kepada Bapak tersebut. Apa yang terjadi kepada penjual sayur ini? Seorang pengusaha yang foto dia waktu dia bagi-bagikan sayur, dia memberikan uang yang sebenarnya, contoh, ketika dia jual sayur itu di Jakarta, dia hanya dapat 2 juta. Tetapi dia dapat lebih dari itu. Oh, ini pekerjaan siapa kalau bukan pekerjaan Tuhan? Apakah Bapak penjual sayur itu dia berpikir seperti itu? Saya akan berikan kepada orang-orang, nanti ada pengusaha datang untuk bayar itu? Enggak, saudara, tidak. Tetapi dengan sebuah keikhlasan, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar orang-orang yang berkekurangan mereka bisa makan. Di situ dia melihat kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Saudara, masa-masa apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya? Menaburlah. Dengan motivasi saya menabur, ketika saya menuai saya akan kembalikan untuk Tuhan. Dengan motivasi kalau saya menabur saya berhasil di kemudian hari, semua karena Tuhan, bukan karena usaha saya sendiri. Amin. Semua butuh tangisan sampai mencucurkan air mata. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini. Biarlah bagi semua saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang menonton video ini diberkati oleh Tuhan lewat ibadah youth service online malam hari ini. Siapapun engkau yang mengikuti ibadah ini, percayalah, dalam masa-masa, dalam situasi-situasi yang sulit, ketika engkau tetap menabur, ketika engkau tetap berdoa, ketika engkau tetap bertanggung jawab dalam pelayanan, ketika engkau tetap mencintai istri, ketika engkau tetap mengasihi suami, ketika engkau tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anakmu, ketika engkau tetap menghormati orang tuamu sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ingat, engkau sementara menabur dengan mencucurkan air mata itu tidak mudah. Hanya beberapa orang yang bisa. Dan saya percaya engkaulah orang tersebut yang bisa melakukan itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Allah yang baik. Oh, yang berjanji tak sekali kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan, amin. Yang berjanji
tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Amin. Hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Oh Yesus yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan, Tiada Tuhan amin, sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Saudaraku, teman-teman yang ada, saya akan berdoa bagi teman-teman semua, buat saudara-saudara, buat bapak ibu yang sementara mengikuti youth service ibadah kami pada malam hari ini. Kalau mungkin engkau mengalami masa-masa yang sulit, mungkin engkau sekarang dalam keadaan yang sakit, atau mungkin engkau dalam tekanan kehidupan yang begitu berat. Dan ketika engkau mendengar firman Tuhan malam hari ini, sulit untuk saya menabur Pak Pendeta, sulit untuk saya menabur Kak, sulit untuk saya menabur bro. Tetapi mungkin engkau tidak memberikan uang. Tetapi ketika engkau tetap kuat dalam posisimu ketika engkau menghadapi masalah, dan itu engkau ekspresikan lewat status-status rohanimu. Mungkin ada orang-orang terdekat berkata, dia dalam keadaan yang susah, ada masalah dia. Tetapi ekspresikan itu di media sosialmu dengan engkau berkata, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap dahsyat. Engkau tetap mengucap syukur. Bukan berarti kita pura-pura bahagia, bukan. Tetapi karena kita tahu ada firman Tuhan yang menjanjikan, kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuka pintu, Tuhan juga yang akan terus membuka pintu-pintu yang tertutup. Saudaraku, dimanapun engkau berada, mari taruh kedua tanganmu di dada. Kalau mungkin engkau sambil memegang handphone, tangan kanan saja engkau taruh di dada, tangan kiri engkau pegang handphonemu. Dengan iman engkau katakan amin. Dengan percaya engkau katakan amin. Tuhan Yesus berkati buat semua saudara-saudara, teman-teman, bapak ibu, siapapun yang menonton, yang mengikuti ibadah live streaming malam hari ini. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Masa apapun yang mereka lewati, kesusahan apapun, tekanan apapun, kekurangan apapun yang mereka lewati, ajarkan mereka untuk mereka tetap menabur. Ajarkan mereka untuk mereka berani menyatakan bahwa ada Tuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada engkau yang sakit, ada saudara-saudara yang sakit, hamba berdoa dari tempat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan itu, terimalah kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami yakin dan percaya janji firman Tuhan bukan janji manusia akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan akan berperkara yang dahsyat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dijauhkan dari virus apapun. Proteksikan kami dengan kuasa darah anak domba. Kami yakin dan percaya ketika kuasa Allah menyertai kehidupan kami, kami akan melihat tanda-tanda heran akan terjadi dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Penyakit apapun itu, COVID-19, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari tubuh kami, dijauhkan dari keluarga kami, dijauhkan dari orang tua, anak-anak kami, dijauhkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari gereja kami, dijauhkan dari pelayanan kami. Diberkati terus oleh Tuhan, disertai terus oleh Tuhan. Hamba berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang mengalami pergumulan, untuk mereka masuk di era new normal. Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin jemaat, para pelayan Tuhan. Semua diberikan hikmat oleh Tuhan, agar gereja-gereja bisa kembali beribadah seperti dulu lagi. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan mendengar firman Tuhan dari setiap gembala-gembala, para pendeta-pendeta yang ada. Terus diberkati oleh Tuhan. Berkati para Tuhan, pemerintah kami diberkati terus. Kami serahkan juga keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Mama, papa, kakak beradik, orang tua, oma, opa, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Berkati buat teman-teman yang sudah main musik, bahkan istri hamba-Mu yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Berkati dia, terus diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin diurapi, semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan bagi kehidupan istri hamba-Mu. Bahkan buat pelayanan The Messenger Community, pelayanan ini hanya titipan Tuhan, pelayanan ini hanya sementara. Semuanya kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kami berhasil, itu nol, bukan karena kami, tetapi semua benar-benar 100% karena Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami janji hormat, pujian, kemuliaan hanya kami kembalikan bagi Tuhan, kami Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri, kami terima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah, yang ada dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan, sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Terima kasih yang sudah gabung malam hari ini. Nanti untuk minggu depan Tuhan ada percayakan sesuatu kepada kami. Mungkin minggu depan kita sudah bisa ibadah secara langsung. Nanti untuk tempat dan jam dan hari nanti kami umumkan di media sosial. Yang jelas sudah mulai masuk di era new normal. Kita akan menyelenggarakan ibadah seperti biasa secara langsung dengan protokol COVID-19. Kita percaya kita tidak boleh diam, kita tidak boleh menyerah, tetapi kita maju dengan seperti yang Presiden Jokowi katakan. Kita harus beradaptasi, kita harus berdampingan dengan COVID. Bukan berarti kita ingin supaya kita kena COVID, bukan, tetapi dengan protokol-protokol yang sudah dipersiapkan pemerintah dan kita harus menaati hal-hal tersebut. Puji Tuhan. Terima kasih saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, oh. Haleluya. Yeah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Katakan yes, yes, yes. Tetap semangat. Tetap terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan bersungut-sungut, jangan berontak. Terus layani Tuhan, terus bekerja, terus mengasihi, terus memberi. Ketika engkau di masa yang sukar, di masa apapun, percayalah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia setia. Dia akan menggantikan itu sesuai dengan apa ya kita tidak pikirkan. Maksud saya, kita tidak pikirkan, Tuhan akan sediakan yang lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.